Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Pada awalnya rencananya pada hari ini saya mau berangkat ke Ujung Berung. Ada apa? Pengen ke sana awalnya tapi ya terhambat. Jadi di pembahasan kali ini, kalau kemarin saya membahas tentang kasus orang yang gila, ngaku gila gitu. Tapi di pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang apa tragedi di Tangerang kalau nggak salah, di Tangerang terkait pencoretan masjid, sebuah masjid. Jadi di Tangerang itu ada sebuah masjid ya, musola pada jam duhur sekitaran jam setengah 12-an itu warga masih ada yang sholat di sana dan masjid itu juga masih bisa digunakan untuk beribadah. Tapi yang membuat herannya ketika itu menjelang sholat asar di masjidnya itu masjidnya itu udah di ada yang mencoret-coret dengan lambang-lambang yang gak baik, bahkan dengan apa eh, apa itu ya namanya, Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu dicoret-coret, dirobek-robek. Justru karena hal itu membuat warga itu tidak mau masuk ke masjid itu, karena bayangkan saja eh, sebuah rumah ibadah dicoret-coret. Siapa yang ridho gitu? Rumah ibadah, rumah tempat kita berkumpul, tempat kita sholat, tempat kita meminta kepada Allah, tempat kita belajar, mungkin bisa belajar di masjid, itu ada orang yang mencoret-coret. Dan yang herannya lagi, entah apa gitu, entah apa tujuannya si orang itu kok berani-beraninya gitu untuk mencoret-coret mencoret-coret masjid. Kan nggak logis gitu, nggak jelas tujuannya ngapain gitu dia harus nyoret-nyoret masjid segala. Kalau mungkin kalau ke masjid itu beberes gitu ya, atau bersih-bersih dan lain sebagainya, ya nggak jadi masalah. Bagus justru masjid itu diisi, dibersihin. Tapi ini ada orang datang ke masjid, dia nyoret-nyoret masjidnya itu, dicoret-coret. Ya, coba lihat. Kita nggak tahu dari jam berapa dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa saya tidak tahu. Saya mau asar dan Wawan pun nggak mau ajan karena kondisi seperti ini. Nah, di masjid itu ada gambar-gambar gitu ya. Ada lihat Al-Qur'an itu sampai dicoret-coret, terus tembok-tembok masjidnya itu digambar-gambar yang gak pantas lah kalau menurut kita, terus kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak pantas dibaca. Dan ini dilakukan di sebuah rumah ibadah, di masjid. Ini sebuah perilaku yang sangat nggak baik gitu ya. Nah ini ya, kalau nggak salah ini kejadiannya di Tangerang. Jadi ini juga saya juga lumayan bingung gitu ketika lihat ini maksudnya orangnya ngapain gitu harus nyoret-nyoret masjid. Gak ada tujuannya lah, jelas gak ada tujuannya orang yang melakukannya. Ya lanjut. Nah, semua dicoret-coret Al-Quran, sejadah,
pelataran masjid, tehal Bukan masjid, kerjaan anak kecil. ngapain? Nah, ini di Tangerang ini. Bukan anak Ini kecil. kayaknya orang yang ngelakuinnya orang suul adab ini nih. Orang yang nggak mau berpikir ya. Ya tuh, rumah ibadah, tempat umat Islam, sholat, ngaji, berdoa, ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Duhur nggak ada tadi. Duhur nggak ada. Saya duhur sholat sini. Nah, itu. Jadi para ikhwan, dari zaman Nabi Muhammad SAW, masjid itu merupakan sebuah tempat untuk para sahabat, bahkan semua umat Islam untuk beribadah, untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di bulan Ramadan banyak orang-orang yang sangat hatinya itu sudah terikat dengan masjid. Dirinya itu sudah terikat dengan masjid dan ingin selalu diam di masjid, itikaf di masjid, terus banyak membaca Al-Quran di masjid, kajian di masjid, ngaji di masjid. Masjid itu bisa dibilang merupakan wadah kaderisasi untuk generasi yang akan datang. Bahkan masjid itu juga bisa menjadi sentral atau pusat tempat bagi semua umat Islam. Umat Islam dari manapun, baik dari wilayah Jawa Barat, dari luar Jawa Barat, bisa datang ke masjid, sholat di sana, silahkan. Ngaji di sana, monggo. Gak jadi masalah. Tidur di masjid silahkan. Beresan masjidnya. Makmurkan masjid. Kalau lebih bagusnya lagi, setiap malam di masjid itu ada kajian. Masjid itu harus kita jaga. Bukan hanya rumah kita saja. Justru masjid itu rumah kita semua. Rumah semua umat Islam. Rumah semua orang Muslim. Itu masjid. Dijaga kebersihannya, dijaga kemakmurannya. Sama-sama bareng-bareng. Andai kata kita memiliki rezeki, ayo kita salurkan rezeki kita untuk masjid. Bukan ini mah masjid dicoret-coret. Bukan ini mah masjid malah dihancurin kayak video saya yang kemarin. Kan gak jelas. Di masjid itu kalau bisa dibentuk organisasi pemuda masjid, remaja masjid. Supaya apa tujuannya? Supaya masjid yang ada di wilayah kalian semua itu hidup. Bahkan bisa masjid itu dijadikan tempat pendidikan. Dibangun pesantren di masjid itu. Tiap pada maghrib atau sampai isya atau pada isya, ajak anak-anak kecil, anak-anak muda datang ke masjid. Ayo ngaji sama-sama, tadarus sama-sama. Nanti setiap hari apa masjid dibersihin, dipel, kacanya dibersihin, disemprot pakai wangi-wangian supaya jamaah yang sholat di sana merasa nyaman. Ini mah dicoret-coret. Justru masjid itu harus masjid itu harus dinomorsatukan dalam urusan kebersihan, kemakmuran, fasilitas. Andaikan misalnya kita memiliki rezeki, mau sedikit mau banyak, kalau dalam hati kita sudah tertanam ingin bersodakoh, ya sok silakan. Banyak masjid kemanapun kita berjalan, kita kehilangan arah, umat Islam itu masih punya rumah. Di mana rumah umat Islam? Ya di masjid. Saya jujur terkait kejadian pencoret-coretan masjid ini. Saya tidak setuju. Saya tidak ingin hal ini terulang kembali. Saya tidak menginginkan hal ini terulang kembali. Untuk kedepannya bagaimana? Kalau ada kejadian seperti ini kita usut bersama, selesaikan bersama, minta orang yang melakukan hal seperti itu sok tanggung jawab.
atas apa yang kamu lakukan. Justru umat Islam di seluruh, mau di Indonesia atau di seluruh dunia saja, mungkin mereka tidak akan menerima rumah ibadah mereka, tempat mereka berkumpul, dicoret-coret dengan hal-hal yang tidak baik. Bukan hanya umat Islam, umat yang selain Islam saja mereka pasti tidak akan menerima rumah ibadah mereka ada yang menghancurkan, rumah ibadah mereka ada yang mencoret-coret, ada yang mengotori, ada yang menjelekan. Ya. Harapan saya ke depannya, masjid itu kita jaga bersama-sama, kita makmurkan bersama-sama, kita hidupkan bersama-sama. Dan saya mohon bantuannya kepada kalian semua. Dimanapun kalian berada, mau di Indonesia, mau di luar negeri, jikalau ada masjid di lingkungan kalian, hidupkan masjid itu. Jangan lupa untuk menghidupkan. Masjid adalah rumah kita. Masjid adalah tanggung jawab kita. Dimanapun. Jadi catatannya dalam video kali ini, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk menginjakkan kakimu ke dalam masjid. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memakmurkan masjid itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.